Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mengerjakan TP03 tentang Boot Manager, Groups, dan Lilo. Soal nomor 1, yaitu menjelaskan dengan bahasa Anda sendiri apa itu tentang Boot Manager, Group, dan Lilo. Yang pertama, Boot Manager. Sebelum kita harus mempelajari lebih jauh tentang Boot Manager, kita seharusnya lebih mengenal tentang booting. Booting merupakan step awal mengoperasikan sistem komputer melakukan ketika daya listrik ke CPU dimulai. Sedangkan untuk Boot Manager adalah aplikasi yang terdapat di distro Linux. Fungsinya untuk mengatur proses melakukan booting yang lebih dari satu. Group. Group adalah sebuah paket bootloader yang sebagai acuan dalam pelaksanaan dari spesifikasi multiboot yang menyediakan pilihan untuk memilih sistem operasi yang akan digunakan user yang telah terinstall di dalam PC atau laptop untuk memilih sebuah konfigurasi kernel yang spesifik yang tersedia di partisi sistem operasi tertentu. Untuk yang Lilo merupakan bootloader yang umum untuk semua sistem operasi Linux. Tetapi, Lilo biasanya terdapat pada distro Red Hat dan turunannya. Lilo tidak bergantung pada sistem file khusus dan bisa booting sebuah sistem operasi dari disket dan hard disk. Nomor 2, yaitu perbedaan konfigurasi grup pada Ubuntu 8.10 dan Ubuntu 9.0. Yang pertama, kalau Ubuntu 8.10 namanya masih grup biasa. Kalau yang Ubuntu 9.04 namanya sudah berubah menjadi grup .2. Nah, kalau yang Ubuntu 9.04, kalau kita menekan tombol ISC itu digunakan untuk melakukan menu booting. Nah, kalau yang di Ubuntu 8.10, kalau menekan tombol Shift itu baru digunakan untuk menu booting. Nah, kalau Ubuntu 8.10 untuk melakukan konfigurasi melalui boot group menu .lsp. Nah, kalau di Ubuntu 9.04 untuk lakukan konfigurasi kita hanya ketik boot group.cfg. Ya, bedanya hanya di menu lst dan grup cfg. Nah, kalau yang di Ubuntu 9.04 grup.cfg diartikan dengan menjalankan update grup.
Kalau Ubuntu 8.10 find root group stick 1 masih bisa diakses. Soal nomor 3. Aktifkan hidden menu pada grup dan dokumentasikan langkahnya. Langkah pertama, kita klik aplikasi, lalu kita klik aksesoris, kita cari terminal. Lalu kita ketikkan super user sudo su, lalu masukkan passwordnya, lalu ketik gedit etc default group, lalu kita tekan enter. Lalu akan muncul tampilan default menu grup yang akan aktif. Pada baris yang kedua, grup ini dinyatakan terhidden. Jika kita membuka hiddenannya, kita harus menghilangkan tanda pagar ini. Lalu kita save. Lalu kita tutup. Kita ketik lagi di terminal yaitu update group. Setelah itu kita merestart PC komputer ini. Ketik reboot. Lalu maka tidak ada lagi menu grup lagi yang Soal nomor 4. Downgrade grup Ubuntu 10.10. Yang pertama, langkahnya yaitu ketik cp etc default group, lalu etc default group dan .old. Di enter. Lalu ketik lagi cp -r etc group.d group.dout. Lalu ketik lagi sudo cp -r group.d. Lalu kita enter. Lalu kita ketikkan lagi yaitu sudo apt-get port group to group PC. Enter. Lalu kita ketik Y. Lalu kita pilih yes. Lalu ketikkan lagi sudo apt-get install group. Lalu kita update grupnya, ketik update thread group, di enter. Y. Setelah itu kita ketik group install garis miring dev garis miring sda.
langsung lalu di reboot atau di restart. Soal nomor 5. Soalnya yaitu menggantikan grup menjadi Lilo.
Soal nomor 6. Soal nomor 6 yaitu jelaskan maksud kode berikut dari masing-masing barisnya. Pada baris pertama yaitu baris grup default sama dengan 0. Grup default sama dengan 0 yaitu untuk menentukan OS urutan berapa yang akan menjadi default. Grup default untuk menentukan OS urutan berapa yang akan menjadi default ketika proses dual booting dilakukan untuk melihat OS yang ada di menu grup ketika PC melakukan booting. Jika kita ingin mengubah posisi, ganti angka tersebut dengan urutan seperti di bawah ini. 0 menjadi 1, 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4, dan seterusnya. Pada baris kedua yaitu grup hidden timeout sama dengan 0. Grup hidden timeout sama dengan 0. Menu ini menentukan berapa lama menu grup ketika booting akan ditampilkan. Sehingga dalam rentang waktu tersebut kita bisa memilih OS yang telah terinstall di dalam PC. Jika waktu yang ditentukan telah habis, maka PC akan masuk ke dalam sistem operasi default yang telah diatur. Baris ketiga yaitu grup hidden timeout quiet sama dengan true. Komen ini terdiri dua pilihan, true atau false. Ketika kita memilih true, maka grup akan menunjukkan countdown poin kedua. Namun jika memilih false, maka menu countdown tidak akan terlihat. Proses ini menentukan tampilan countdown atau tidak dalam grup pada proses booting. Baris keempat ada grup underscore timeout sama dengan 10. Ini digunakan untuk menentukan berapa lama waktu yang disediakan oleh PC untuk membiarkan user untuk memilih OS yang akan digunakan. Bedanya ialah menu ini biasanya tidak aktif jika user hanya menggunakan satu sistem operasi dalam PC-nya. Grup distributor ESP release main I, main F, 2 kurung tutup dev 0 ESO Debian, yaitu tuh baris kelima yang mengandung arti nama sistem operasi yang PC kita miliki di sistem untuk ditampilkan di menu grup pada saat booting dilakukan. Untuk baris yang keenam yaitu grup cmd line Linux default sama dengan quiet splash yang berfungsi untuk menyembunyikan proses sesaat setelah kita memilih proses sistem operasi untuk digunakan. Baris terakhir yaitu grup cmd line Linux yang berfungsi untuk mengimport versi dari sebuah kernel. Jika komen ini diaktifkan, maka sistem operasi yang digunakan akan memiliki dua mode, yaitu normal dan recovery mode. Soal nomor 7. Dokumentasikan dan jelaskan langkah-langkah konfigurasi grup untuk dual boot dan Windows XP dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, daftarkan Windows XP pada urutan terakhir. Kedua, default OS akan di-load adalah Windows XP. Yang ketiga, atur timeout pilihan OS menjadi 9 detik. Keempat, atur warna teks menjadi biru dan background menjadi putih jika dipilih teks. Yang kelima, berikan background sebuah gambar dengan logo ITS. Yang keenam, ubah splash screen dengan cara Intel Group. Yang pertama, kita ketik gedit
Untuk mengatur warna teks menjadi biru dan background menjadi putih, jika diberi teks menjadi hitam, yaitu kita ketikkan gedit etc group.d 05 Debian M. Enter. Ini sekalian untuk memberikan background sebuah gambar dengan logo ITS ya. Letaknya di mana? Dan lalu kita save. Lalu kita update grupnya. Lalu kita report. Lalu untuk mengubah splash screen dengan cara install group, kita perlu buka terminal lagi. Lalu kita masuk ke YouTube Super User. Lalu kita ketikkan sama seperti yang tadi, gedit etc group.d 05 Debian M. Bentar. Lalu kita yang ini kita ganti dengan magenta white, ini yang magenta. Lalu kita save. Lalu kita update grid. Lalu setelah ini kita report. Soal nomor 8. Jelaskan perbedaan peletakan posisi pemberian password pada grup berikut ini. Yang pertama yaitu diletakkan di awal sebelum titel OS manapun. Yang dimaksud yaitu ketika grup diletakkan di awal sebelum OS manapun, menyebabkan menu tidak dapat diubah ketika grup tampil. Untuk mengubah menu tersebut, gunakan Command C atau E, maka user harus menggunakan Command P dahulu dan menginput password yang diinginkan. Jika password pada grup diletakkan pada semua baris di bawah titel, maka user harus memasukkan password ketika login ke sistem operasi yang dipilih. Penginputan password bersifat wajib agar user bisa login ke sistem operasi yang dipilih. Dan jika diletakkan di awal sebelum titel OS manapun dan satu baris di bawah titel ditambah baris berikut, yaitu efek yang akan ditimbulkan akan sama seperti diletakkan di awal sebelum titel OS manapun. Hanya saja ketika memilih salah satu sistem operasi, PC tidak bisa melakukan booting dan kita akan diarahkan ke menu awal grup. PC akan bisa booting ketika user menekan P untuk memasukkan password. Yang terakhir yaitu jika kita menginginkan diletakkan di awal sebelum titel OS manapun dan juga di satu baris di bawah titel, yaitu efek yang ditimbulkan dari pemilihan menu ini ialah ketika kita akan memilih sistem operasi yang akan digunakan.
Sistem akan menanyakan password untuk login. Hanya saja password antara menu dan password sistem operasi berbeda. Soal nomor 9. Ketika melakukan instalasi dual boot dengan Ubuntu, terlebih dahulu kemudian Windows, grup Ubuntu yang ada akan terhidden. Bagaimana mengembalikan grup tersebut? Jelaskan masing-masing langkahnya. Tunjukkan alasan lain mengapa grup bisa rusak. Sebutkan minimal 2 alasan. Untuk mengembalikan grup, langkah-langkahnya yaitu terlebih dahulu kita harus masuk ke Ubuntu, lalu kemudian masuk ke terminal Ubuntu. Yang caranya klik aplikasi, aksesoris, terminal. Lalu ketik sudo su untuk super user, lalu ketik gedit etc default group. Maka akan muncul tampilan seperti bawah ini. Untuk baris yang kedua, grup ini dinyatakan untuk aktif. Jika kita ingin menghiddennya, kita dengan cara mengetikkan tanda pagar di depan baris kedua. Lalu kita save, kita tutup, lalu kita mengupdate grupnya, update grup. Ketika grup telah terupdate, reboot PC-nya. Reboot. Maka grup Anda telah kembali lagi. Dan mengapa grup bisa error? Alasannya yaitu alasan yang pertama yaitu tidak didukungnya fitur untuk mereboot. Ketika kita melakukan dual boot, maka grup yang digunakan harus support agar bisa dilakukan di dual boot dengan sempurna. Yang kedua yaitu struktur sistem file yang tidak kompatibel, atau yang disebut hal ini biasanya disebabkan oleh sistem file yang korup atau di dalam kodifikasi grup. Lalu yang ketiga yaitu kesalahan kompatibilitas sistem file. Yang dimaksud yaitu sistem file tidak bisa membaca seluruh file. Beberapa sistem file yang membaca kode di grup mempunyai batas panjang file yang bisa dibaca. Kesalahan ini terjadi ketika user menggunakan file yang melebihi